Langsung ke pembahasan untuk yang pertama, yaitu pengertian fikih siyasah. Fikih merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih siyasah menurut bahasa adalah sasa yasusu siasatan, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologi, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fatih Bahasi, siasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Siasah juga berarti pemerintahan dan politik atau menuntut kebijaksanaan. Dalam dunia modern fikih, siasah disebut sebagai ilmu tata negara berdasarkan agama Islam. Baik, kemudian ruang lingkup fikih siasah. Yang pertama yaitu politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan perundang-undangan. Kemudian yang kedua yaitu politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Kemudian yang ketiga yaitu politik keuangan dan moneter, yang diantara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran, dan belanja negara. Kemudian pengertian fikih jinayah. Kata jinayat menurut bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang berarti melakukan dosa. Pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha, kata jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara'. Fikih jinayah disebut hukum pidana Islam. Fikih jinayah membahas segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih jinayah. Ruang lingkup fikih jinayah dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok. Yang pertama yaitu jarimah hudud. Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Secara etimologi, kata had berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dalam sistem hukum pidana Islam, ada beberapa ciri jarimah hudud. Yang pertama yaitu hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal. Yang kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol. Hukum hudud tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa pembagian hukum had ada 2 macam. Yang pertama, hukuman yang merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua yaitu hukuman yang berkaitan dengan hak manusia. Hukuman atau had yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 macam, yaitu hukuman atas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib dan hukuman atas mengerjakan larangan-larangannya. Macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud oleh kebanyakan para fuqaha ditetapkan ada 7 macam, yaitu zina, qadzaf atau tuduhan zina, syukrul al-hamr atau minuman keras, sariko atau pencurian, hirobah qatl al-torik atau perampokan, ridah atau keluar dari Islam, dan bughah atau pemberontakan. Ruang lingkup fikih jinayah. 1. Jarimah hudud. Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Secara etimologi, kata had berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya. Kata had juga berarti pelanggaran.
pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dalam sistem hukum pidana Islam, ada beberapa ciri jarimah hudud, yaitu antara lain: 1. Hukumannya tentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal. 2. Hukumannya tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol. Hukum hudud tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Sehingga dalam hal ini Allah menetapkan ancaman dengan hukuman-hukuman atau had yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari dari pedihnya hukuman dan jatuhnya harga diri. Pembagian hukuman had ada 2 macam, yaitu A. Hukuman yang merupakan hak Allah. B. Hukuman yang berkaitan dengan hak manusia. 2. Jarimah qiyas. Menurut bahasa, kata qiyas adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madinnya adalah kashaha yang artinya memotong, atau juga berasal dari kata ishaha yang artinya mengikuti, yaitu mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Hukuman yang berupa qisya maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi. Adapun ciri-ciri jarimah qiyas yaitu: A. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh syara dan tidak dapat batas maksimal dan minimal. B. Hukumannya tersebut merupakan hak perseorangan atau individu. Maksud dari macam-macam qiyas dan diyat adalah jenis-jenis dari kejahatan ataupun pidana yang dihukum dengan cara qisya atau diyat. Secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukuman jarimah qiyas. 5 kejahatan tersebut adalah: 1. Pembunuhan sengaja. 2. Pembunuhan yang menyamai sengaja. 3. Pembunuhan yang tidak sengaja. 4. Pencenderaan sengaja. 5. Pencenderaan tidak sengaja. Yang ketiga, jarimah takzir. Menurut bahasa, lafadz takzir berasal dari kata azara yang berarti menolak dan mencegah. Juga berarti mendidik, menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Dari pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian yang pertama, yaitu mencegah dan menolak. Dan pengertian yang kedua, yaitu mendidik, karena dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Istilah jarimah takzir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif atau pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya. Atau dengan kata lain, takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang tidak ditentukan oleh hakim. Dalam menentukan hukum tersebut, hakim hanya menentukan hukum secara umum saja. Artinya, pembuat
undang-undang tidak menentukan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan hukuman masing-masing jarimah ta'zir. Dari yang seringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Jenis hukuman ta'zir adalah 1. Hukuman mati, 2. Hukuman cambuk, 3. Hukuman kawalan, yang keempat hukuman pengucilan, kelima hukuman ancaman, teguran, dan peringatan, yang keenam hukuman denda. Kemudian kesimpulan, fikih syiah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan bahkan Allah tidak menentukannya, dalam dunia modern fikih syiah disebut sebagai ilmu tata negara yang berdasarkan agama Islam. Fikih jinayah membahas segala ketentuan hukum mengenai tindakan pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Sebagai hasil dari pembahasan atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.